Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Kami guru-guru berharap anak-anak dan keluarga kalian di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya. Kami juga berharap kita dapat berkumpul kembali bertemu di sekolah. Oleh sebab himbauan pemerintah untuk belajar dan beribadah di rumah, maka hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Saat ini, mari kita bernyanyi bersama lagu Selamat Pagi Bapa bersama dengan teman kita dari kelas 2, Claire dan keluarganya. Bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas pujian pembuka dari Claire. Shalom Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan siswa-siswi SDK 4 Penabur yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kami berdoa semoga kita semua boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kami mengajak Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan anak-anak sekalian, kita akan berdoa bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, segenap roh dan jiwa kita.
kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu anak-anak, mari dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu ya Tuhan, serta anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Dan kiranya Tuhan, kami berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menjagai dan melindungi kami dengan malaikat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami terus ada di dalam hati Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan yang indah dan penuh dengan pengharapan, kami percaya Tuhan, Engkau sediakan bagi setiap kami. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau duduk diam menikmati hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, tolong layakkan kami. Tuhan, tolong kuduskan kami, basuh setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan kami siap untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, kini saatnya kami mengundang Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan siswa-siswi. Sebelum kita membaca Mazmur, mari kita angkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kita angkat pujiannya dengan penuh sukacita bersama dengan Claire. Sebab rahmat-Mu
Teman-teman, kita akan membacakan Mazmur yang tertulis dalam Mazmur 9 ayat 2-3. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Hal ini mengingatkan kita bahwa firman Allah mengingatkan kita untuk menjauhi perangkap, kesusahan, dan tragedi dalam hidup kita karena pilihan kita yang salah. Kita juga diajarkan untuk memiliki hikmat dan selalu berpegang teguh pada firman Allah dalam segala situasi kehidupan kita. Mari menyambut firman Allah dengan menyanyikan lagu "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, ajari kami, sehingga kami mendengarkan dengan penuh perhatian ya Tuhan. Berkati juga pendeta kami yang akan memberikan firman kepada kami ya Bapa. Berkati juga kami satu persatu, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami pahami dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, berkati ibadah kami ini hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta David dan perkenalkan teman saya si Eca. Halo teman-teman. Nah, Eca dan saya akan menemani
kita semua dalam renungan hari ini. Eca, Iya, Pak. Eca mau dengerin kan renungan hari ini? Mau kok, mau. Oke, Eca. Nah, renungannya hari ini tuh tentang orang sakit kusta. Eca tahu nggak orang sakit kusta itu apa? Sakit kusta. Eca nggak tahu nih, Pak. Itu sakit apa sih? Nah, Eca, orang sakit kusta itu pada zaman itu dijauhi sama semua orang. Kenapa? Karena banyak luka dan nanah di seluruh tubuhnya. Takut ya, Pak ya? Emang nggak bisa disembuhin, Pak? Nah, Eca, pada saat itu penyakit kusta itu termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Beda dengan zaman sekarang. Dahulu penyakit kusta itu dianggap sebuah kutukan. Dibuang sama orang adik-adik. Pokoknya tidak punya teman, kesian deh. Oh, jadi waktu zamannya Tuhan Yesus, orang kusta itu hidupnya susah dong, Pak ya? Iya, betul. Sangat susah, Eca. Sangat susah adik-adik. Nah, kalau sebelum itu mari kita bersama-sama nih buka ya Lukas 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Eca mau dengerin ya? Iya, Pak. Eca dengerin. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Nah, adik-adik silakan buka. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, lihat Eca, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik mau menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus baik banget ya, Pak? Iya. Hebat banget. Dia mau nyembuhin orang-orang sakit itu. Iya, betul Eca. Tuhan Yesus sangat baik kepada mereka. Semuanya sembuh karena kebaikan Tuhan kepada mereka. Tapi ada satu hal nih Eca nih. Ada satu hal. Ada satu orang, cuma satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Padahal dia adalah orang Samaria. Orang Samaria? Siapa tuh, Pak, orang Samaria? Nah, Eca, adik-adik, saya akan jelaskan lagi nih, apa itu atau siapa itu orang Samaria. Nah, orang Samaria pada zaman itu adalah musuhnya orang Israel. Orang Samaria pada saat itu tidak disukai oleh orang Israel. Dianggapnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi, lihat, di cerita ini, malah orang Samaria yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria yang memuliakan Tuhan. Sedangkan 9 yang lainnya, yang juga adalah orang Israel, malah tidak kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Eca, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kita harus mengucap syukur akan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari orang Samaria itu, yang dianggapnya tidak berarti, tetapi dia mau mengucap syukur. Contoh nih, adik-adik, Eca masih bisa bersyukur, masih bisa sekolah di rumah, masih bisa pakai internet, masih bisa ketemu papi mami, masih bisa ketemu dengan semua orang. Nah, Eca, sayang kan sama papi mami? Sayang dong. Nah, apalagi tuh Eca, kalau mau bersyukur? Contohnya? Eca tahu, Pak. Eca masih bisa makan banyak banget. Waduh. Terus, Eca juga masih bisa main game nih, Pak. Oke. Terus Eca masih bisa lari-lari.
Eca masih bisa belajar sama teman-teman walaupun lewat online. Nah, Eca benar. Nah, adik-adik, Eca, Tuhan Yesus itu sungguh baik kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya, Eca ya. Ya, Pak. Bapak mau ajak Eca nih dan adik-adik semua untuk bernyanyi. Eca nyanyiannya bagus gak? Suaranya bagus gak? Bagus banget dong sama Eca. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau ajak bernyanyi lagunya Beri syukur, bila syukur. Kalau tahu, boleh nyanyi bersama-sama dengan Bapak dan Eca. Ya. Beri syukur, bila syukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bersyukur, susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, Eca apa? Coba ulangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini berarti adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Eca juga, kita semua harus bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memberi yang terbaik untuk Eca, untuk adik-adik semua yang ada di sini, untuk guru-guru juga. Oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa sekolah seperti biasa, enak gak tiduran terus? Eca, enak gak tiduran terus? Bosan, Pak. Oh, bosan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun kita tidak bisa sekolah seperti biasa, walaupun tidak bisa bermain dengan teman-teman kalian, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ke mall, tidak bisa kemana-mana, tetapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Eca juga yang ada di sini percaya ya sama Tuhan ya. Iya, Pak, percaya. Harus mengucap syukur ya. Iya, Pak. Harus sayang kepada papi mami. Mm-mm. Nurut sama guru. Iya. Jangan tidur malam-malam ya, Eca ya. Iya nih. Iya. Oleh karena itu kalau kita berdoa, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat kita harus berdoa bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Jangan pernah khawatir akan segala suatu hal. Kalau kita sedang dalam situasi sulit nih, papi mami juga dalam kesulitan, tetapi kita ingatkan ke papi mami, papi mami, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, katanya apa? Eca sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, mari kita berdoa, kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita berdoa. Eca ikuti ya. Ya, Pak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini, di mana kami kami bisa belajar bisa belajar tentang mengucap syukur. tentang mengucap syukur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mampukan kami mampukan kami untuk terus bersyukur untuk terus bersyukur di dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati berkati Papa Mama, Papa Mama, guru, guru, dan kami semua, kami semua, supaya supaya kami menjadi kami menjadi anak-anak yang baik. anak-anak yang baik. Dan kau juga berkati Dan kau juga berkati Papa Mama Papa Mama dalam pekerjaan mereka. dalam pekerjaan mereka. Dan juga guru Dan juga guru
dalam mengajar kami. dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Eca ya, Iya, sudah Pak. temani Bapak di sini. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Anak-anak, marilah kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala sejenak untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ibadah online yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, ibadah online hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang senantiasa mengucap syukur di dalam keadaan apapun yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat belajar online yang kami hadapi saat ini oleh karena COVID-19. Tuhan berikan kemampuan buat kami anak-anak Tuhan untuk tetap setia di dalam belajar, untuk tetap boleh belajar dengan semangat, untuk kami dapat menjadi anak-anak yang semakin pandai di dalam materi pelajaran yang guru-guru kami berikan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami di dalam belajar online kami Tuhan. Tuhan kiranya berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan untuk mereka terus mendampingi kami, membantu kami di dalam setiap permasalahan belajar kami di rumah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru yang mengajar kami. Biarlah Tuhan juga boleh berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan agar guru-guru kami tetap memberikan materi pelajaran buat kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah bangsa kami yang tengah menangani masalah COVID-19. Biarlah Tuhan juga yang boleh berikan petunjuk, hikmat dari pemimpin kami yang paling tinggi sampai yang terendah. Biarlah kiranya dapat mengatasi masalah COVID-19 di negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat tim kesehatan, para medis, pasien. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan mereka kesembuhan, memberikan semangat buat tim medis untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga kami. Biar kiranya Tuhan tetap memelihara keluarga kami, walaupun banyak keluarga kami yang tengah mengalami kesulitan akibat COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap boleh pelihara keluarga kami, tetap melindungi keluarga kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, terutama dari COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyempurnakan doa-doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh tetap mengucap syukur. Walau di dalam keadaan yang tersulit apapun, kita tetap dapat mengucap syukur. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita, biarlah kita boleh mengangkat pujian bersama, segala puji syukur. Kami mau bersorak tinggikan nama.
Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang selalu Engkau percayakan kepada kami. Kami percaya berkat-Mu selalu nyata. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.